Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit Dan. Hari ini hari Ahad tanggal 29 Januari 2023. Info mengenai harga sawit, harga minyak sawit CPO, dan berita sawit lainnya. Pertama kita mulai dengan masyarakat masih sulit akses benih sawit, padahal terdapat 19 produsen benih dan 62 varietas. Info Sawit Jakarta. Saat ini telah terdapat 19 produsen benih yang menghasilkan 62 varietas. Dengan demikian, semestinya masyarakat bisa diberikan beragam pilihan bahan tanam unggul. Hanya saja kenyataannya justru beberapa jenis varietas dan sumber benih sawit saja yang diketahui pekebun. Sehingga pada akhirnya seringkali pemesan menumpuk di beberapa produsen benih sawit saja dengan waktu tunggu hingga 6 bulan lebih. Beberapa sumber benih ada yang hanya fokus melayani kebutuhan sendiri. Sementara masyarakat dengan kebutuhan kecil 100 atau 200 kecambah, khususnya petani sawit swadaya, seringkali tidak terakomodir dalam sistem layanan sumber benih, sehingga banyak warga negara Indonesia tersebut akhirnya untuk mendapatkan kecambah bersertifikat, lalu berusaha mendapatkan sumber-sumber tidak resmi, salah satunya melalui marketplace yang berujung memperoleh benih ilegitim. Hal ini yang seharusnya tidak boleh terjadi. Sebaiknya produsen benih dan pemerintah wajib memfasilitasi masyarakat mendapatkan kecambah. Selain itu, aturan yang mengharuskan produsen benih sawit mengalokasikan kecambah 20-30% untuk pekebun perlu dihidupkan kembali dengan penegasan untuk tidak saja menyasar plasma perusahaan dalam satu grup, namun juga petani swadaya. Tentunya regulasi yang mempersulit masyarakat mendapatkan kecambah sebaiknya dievaluasi, kata pengamat perkebunan sekaligus mantan Dirjen Perkebunan periode 2010-2016 Gamal Nasir dalam keterangan kepada Info Sawit Jumat 27 Januari 2023. Lebih lanjut, kata Gamal, yang juga founder Gamal Institute, sekiranya tata niaga kecambah Indonesia sudah baik dan Indonesia telah berhasil memenangkan pasar dalam negeri, maka Indonesia boleh mengembangkan sayap menjadi pemain di tingkat global, kata Gamal. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian ada info sawit, aplikasi gliserol monostirat dari turunan sawit untuk pengolahan makanan. Info Sawit Jakarta. Salah satu produk fatty ester turunan dari industri oleokimia berbasis minyak sawit adalah GMS atau glycerol monoesterat. Glycerol monostriatat. Glycerol monostriatat merupakan emulsifer buatan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. Oleokimia merupakan senyawa turunan minyak dan lemak yang dihasilkan melalui proses kimia. Minyak atau lemak secara umum merupakan trigliserida yang mengandung gliserol dan asam lemak, baik jenuh maupun tidak jenuh. Senyawa trigliserida tersebut dalam industri oleokimia dasar dihidrolisa atau disintesa menjadi struktur penyusunnya, dan senyawa dasar bagi industri turunannya seperti fatty acid, gliserol, fatty ester, fatty alkohol, dan fatty amine. Oleokimia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu oleokimia dasar tersebut dan produk-produk turunannya seperti produk intermediate bagi industri turunan lanjutnya ataupun untuk formulasi dalam industri produk perawatan, kosmetik, makanan, dan farmasi. Industri oleokimia dasar utama dimulai melalui proses splitting atau hidrolisis. Dalam proses hidrolisis, minyak lemak diurai menggunakan
Reaktan air menjadi penyusun utama trigliserida, asam lemak, dan gliserol. Asam lemak dan gliserol ini merupakan basic building block, baik turunan lanjutnya dalam industri oleokimia. Salah satu produk turunan penting dari industri oleokimia yang banyak digunakan di industri makanan dan minuman adalah fatty ester. Fatty ester merupakan hasil reaksi antara sebuah asam karboksilat dengan sebuah alkohol. Fatty ester mempunyai formula R1COO-R2, di mana R1 dan R2 merupakan rantai karbon dengan panjang atom yang berbeda-beda sesuai dengan asam lemak dan alkohol yang digunakan. R1 merupakan rantai karbon asam lemak yang berasal dari minyak atau lemak ataupun turunan lemak yang umumnya terdiri dari rantai karbon lurus dengan jumlah karbon atom yang genap, dimulai dari C6 hingga C22, dan dapat berupa ikatan jenuh maupun tak jenuh. R2 pada umumnya adalah sebuah alkyl group seperti metil, steril, dan dapat pula berasal dari monohidrik, hidrik, dihidrik, trihidrik, atau polihidrik alkohol seperti butanol, oktanol, etilen glisol, gliserol, dan sorbitol. Efisiensi proses produksi fatty ester sangat tergantung kepada ketetapan pilihan kondisi reaksi, katalis yang digunakan, perbandingan reaktan, dan kemampuan melakukan evakuasi air yang dihasilkan selama proses berlangsung. Fungsi dari fatty ester di dalam industri makanan dan minuman adalah sebagai emulsifer. Beberapa contoh aplikasi fatty ester di dalam produk makanan minuman adalah di dalam produk-produk seperti roti, kue, produk coklat, makanan ringan, produk nutrisi, krim instan, topping, dan wiping, dan perisa. Salah satu produk fatty ester turunan dari industri oleokimia berbasis minyak sawit adalah GMS, gliserol monostearat. Gliserol monostearat atau GMS adalah jenis senyawa yang tidak memiliki warna atau bau. Senyawa organik ini memang memiliki sedikit rasa manis. Itulah sebabnya gliserol monostearat sering ditambahkan ke produk makanan. Gliserol monostearat atau GMS merupakan produk yang dihasilkan dari reaksi asam stearat turunan sawit dengan gliserol. Gliserol monostearat merupakan emulsifer buatan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. Pada pembuatan roti, fungsi GMS adalah pembentuk reaksi kompleks dengan pati, menghambat laju retrogradasi, dan meningkatkan volume roti, mencegah pengerasan dan permahan roti. Pada es krim, gliserol monostearat berfungsi sebagai emulsifer. Emulsifer ini berguna untuk membangun distribusi struktur lemak dan udara yang menentukan dalam membentuk sifat rasa atau tekstur halus dan pelelehan yang baik. Es krim mempunyai struktur koloid yang kompleks karena merupakan buih dan juga emulsi. Buih padat terjadi karena adanya lemak teremulsi dan juga karena adanya kerangka dari kristal-kristal es yang kecil dan terdispersi di dalam larutan makromolekuler berair dan telah diberi gula. Peranan emulsifer misalnya gliserol monostearat komersial adalah untuk membantu stabilisasi terkontrol dari emulsi di dalam freezer. Berikut tabel aplikasi dari gliserol monostearat atau GMS. Kebutuhan impor gliserol monostearat GMS tahun 2015 sebesar 5.408,723 ton. Melihat banyaknya kegunaan gliserol monostearat atau GMS yang digunakan oleh industri dan untuk mengurangi impor, maka prospek industri gliserol monostearat atau GMS
berbasis turunan minyak secara menyeluruh masih mempunyai potensi yang sangat besar. Hal tersebut mengingat di mana dengan semakin meningkatnya kualitas hidup manusia, maka kebutuhan dan konsumsi makanan kemasan akan semakin meningkat besar. Indonesia mempunyai nilai tambah yang sangat besar karena bahan baku kelapa sawit sangat tersedia dan dengan jumlah populasi yang sangat besar, maka potensi pasar domestik juga sangat besar. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian untuk info harga sawit di Meragi Jambi di tingkat PKS masih bercokol di Rp2.190 per kilogram. Rp2.190 per kilogram. Bagi teman-teman yang ingin memberikan info harga sawitnya, silakan tulis di kolom komentar. Sementara untuk info harga CPO atau minyak sawit Rp11.410 per kilogram. Rp11.410 per kilogram. Semoga harga CPO dan sawit akan membaik ke depannya. Amin ya robbal alamin. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin sekian dulu info dari sawit dan kali ini mengenai harga sawit, harga CPO atau minyak sawit, juga berita sawit lainnya. Terima kasih yang sudah bersedia nonton video ini. Jangan lupa dukung channel YouTube Sawit dan dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share, agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan mengenai info sawit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.